Saya ini kurang marah. Saya sudah marah loh ini. Marah seperti luapan emosi seseorang yang melihat, menemukan, merasakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan. Menurut buku The Book of the Condor Heroes nomor Nopenggo, dikatakan adalah kemarahan itu menghilangkan akal sehat. Jika marah tidak menggunakan akal yang benar, tapi akal yang tidak sehat. What do you think? Apa artinya marah ini? Ya terserah mau apa aja. Oke. Iya. Marah menurut saya Iya. adalah salah satu ekspresi naluri Iya. dari seseorang, dan itu manusiawi ketika hatinya Oh, no, 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 no. marah itu sesuatu yang diungkapkan dengan bisa dengan perkataan, bisa dengan Apalagi? melakukan pelemparan, Oke, no. melempar Lemparan apa biasanya? Lempar batu. lempar piring, lempar gelas. Ya, pokoknya semua itu karena marah. Ya, jadi kalau ada di grup juga live grup itu karena marah itu. Iya, itu marah. Saya kereker sampah. Saya ini kurang marah. Saya sudah marah loh ini. Sudah. Kalau saya, Iya. marah adalah sesuatu yang harus dilakukan Iya. dengan alasan yang jelas, Iya. tujuannya benar, pada saat yang tepat. Itu adalah marah yang bijak bagi saya. Terima kasih. Marah itu adalah salah satu ungkapan emosi oleh manusia yang biasanya diwujudkan dalam hal perkataan maupun tindakan. Nah, biasanya manusia yang akan merasa marah itu ketika ia merasa di situasi atau kondisi yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Nah, teman-teman, seringkali kita tuh dengar kata marah dan kita mengkonotasikan kata marah ini menjadi sesuatu yang buruk. Padahal sebenarnya kata marah ini atau rasa marah ini itu berhubungan dengan yang namanya emosi. Tuhan menciptakan emosi supaya manusia itu bisa mempunyai rasa ketika ia berhubungan dengan Sang Pencipta. Tanpa adanya emosi, ya manusia nggak bakal tahu apa itu rasanya sayang, apa itu rasanya kasih dari Sang Pencipta. Dan di dalam emosi itu terkandung yang namanya marah. Salah satunya marah. Jadi sebenarnya dari tujuan yang baik, tapi karena manusia ini jatuh dalam dosa, seringkali marah ini menjadi sesuatu yang menguasai dirinya, yang malah membawa dampak buruk bagi dirinya sendiri. Hana pengen share tentang bagaimana caranya untuk mengatur kemarahan atau mengontrol kemarahan kita ya teman-teman. Karena itu berdasarkan pengalaman Hana sendiri, Hana pernah di waktu beberapa tahun yang lalu jadi orang yang pemarah banget. Seriously ya, ketika aku marah tuh ya nggak cuma sekedar perkataan aja, tapi juga sampai ketindakan gitu, sampai bahkan ngelempar barang. Dulu Hana pernah ngelempar HP, jadi HP yang mahal atau ya waktu itu murah sih untungnya. Ya pokoknya HP gitu kan, barang penting itu dilempar gara-gara saking marahnya dan nggak bisa diungkapkan kemana-mana, akhirnya lewat itu gitu. Tapi Hana menyadari lama-kelamaan itu adalah sesuatu yang tidak baik ya teman-teman. Nah teman-teman, gimana sih caranya untuk kita bisa mengontrol yang namanya marah ini? Yang pertama yang kalau Hana
lakukan itu biasanya Hana menyadari dulu. Kita detect dulu nih, menyadarinya tuh apa sih maksudnya? Jadi kalau misalnya kalian marah itu di saat-saat kapan aja sih? Di saat kayak gimana sih? Keadaan apa? Nah, kalau kalian udah tahu, kalian bisa jadi aware gitu. Oh iya, bentar lagi pasti aku marah nih. Pasti aku marah nih. Nah, setelah kamu aware kan kamu bisa mengontrol amarah kamu sendiri gitu. Nah, setelah ngedetect gitu, selanjutnya biasanya Hana ngelakuin scanning. Nah, scanning ini biasanya Hana itu ngeliat dulu kalau misalnya mau marah. Jadi kalau mau marah, lihat dulu nih siapa yang bikin marah. Apakah dia pimpinan kita atau teman kita atau ya bukan orang dikenal gitu. Kita harus ngeliat dulu siapa yang membuat kita marah dan apa yang membuat kita marah. Jadi nggak semena-mena kita marah-marah nggak jelas gitu ya teman-teman. Kita marah juga harus ada alasan yang tepat juga gitu. Dan selain itu juga, selain siapa ya kita juga harus lihat situasi dan kondisi yang ada. Bener nggak sih kalau kalian itu marah di tengah-tengah keramaian? Dampak apa yang bakal ditimbulkan kalau misalnya kalian marah di tengah-tengah orang banyak? Apakah itu bakal menyelesaikan masalah apa enggak? Nah, itu juga harus dipertimbangkan teman-teman. Jangan sampai karena kalian ngerasa marah, kalian pengen ngeluapin semuanya gitu karena udah kayak udah nggak bisa lagi ditahan-tahan, tapi kalian sampai nggak bisa ngeliat keliling kalian juga. Itu jangan sampai teman-teman. Kalian juga harus lihat kondisinya juga. Gimana orang-orang ketika kalian marah itu, apakah mereka bisa untuk menerima kemarahan kalian apa enggak? Akhirnya dari dua hal ini aja Hana udah mikir nih, aduh marah enggak ya? Marah enggak ya? Gitu. Jadi kita nggak semena-mena langsung kayak marah jeblek, meledak-ledak gitu. Enggak, tapi benar-benar harus dipikir dulu. Dan selain itu juga kita harus tahu buat apa sih kita marah gitu. Jangan sampai kita tuh marah tuh juga harus beralasan. Hana punya pengalaman juga tentang yang namanya marah. Ketika beberapa waktu yang lalu Hana sempat ditipu oleh salah satu all shop di sosial media. Hana beli barangnya, Hana udah chatting sama dia, katanya sih barangnya udah mau dikirim. Nah, terus katanya ada kendala di bagian paket-paketnya itu, nggak ada nomor resinya. Dan singkat cerita, akhirnya bagian paketan ini gitu, dia menghubungi Hana dan sebagainya. Dia menuntun Hana untuk ngisi virtual account gitu, dan Hana ngerasa ini udah nonsense banget, kayaknya biasanya tuh nggak seperti ini gitu. Hana udah nyadar nih, wah pasti ini penipuan. Akhirnya Hana memutuskan untuk nggak ngikutin apa yang dia bilang, dan ya singkat cerita Hana kirim message buat mereka. Bisa sih sebenarnya kalau Hana yang dulu, Hana bisa kirim message yang ngeri banget ya, kata-katanya mungkin yang tidak baik buat mereka, bisa Hana maki-maki juga gitu. Tapi Hana sadar bahwa Hana bukan Hana yang dulu. Hana berusaha untuk mengontrol yang namanya marah. Hana lagi panas-panasnya, Hana nggak langsung chat orang itu, nggak. Tapi ketika Hana udah mulai reda, baru Hana chat dengan baik gitu, dengan sopan. Jadi nggak semena-mena ketika kita marah terus kita langsung luapin semuanya sama orang itu dengan kata-kata kasar. Itu menurut Hana nggak bagus banget, nggak mendidik banget. Dan itu menurut aku it's so kampungan. Boleh marah tapi dengan kata-kata yang sopan, hal-hal yang baik. Walaupun orang lain udah menyakiti kalian dengan hal yang buruk, tetapi tetap aja harus kalian berusaha, ya udah kalian harus baik-baikin orang lain. Jangan sama kayak mereka dong gitu. Dan setelah itu Hana message mereka dengan ya mungkin selamat siang atau apa ya, Hana juga sampaikan apa yang menjadi keluhan Hana sama mereka. Ya nggak mengutuk mereka, nggak kayak semoga jualannya nggak laku ya atau gimana. Ya sebenarnya dalam hati manusiawi pengen gitu. Cuman Hana nggak ngelakuin itu karena Hana tahu bahwa itu nggak baik. Walaupun orang lain udah melukai kita, ya kita harus tetap memberikan kata-kata yang baik untuk orang itu. Hana itu punya prinsip kalau misalnya Hana disakitin, mereka bukan nyakitin Hana, tapi ya mereka nyakitin seseorang yang tidak terlihat, yaitu ya Tuhan Hana sendiri. Jadi Hana nggak usah ribet-ribet ngasih penghukuman buat mereka, kasih ya kata-kata yang nggak baik buat mereka. Ya karena Hana tahu Tuhan yang lebih adil daripada Hana gitu. Hana belajar untuk mengontrol kemarahan Hana sendiri, and it works. Dan selain itu juga Hana punya pengalaman. Hana marah banget dulu tuh masih tinggal sama salah satu orang tua Hana ya, yaitu mama Hana sendiri. Hana itu melihat sesuatu yang tidak sesuai yang harusnya dilakukan oleh orang tua gitu, dan itu membuat Hana jengkel banget. Dan kemarahan itu tidak hanya satu hari aja terus selesai gitu, enggak teman-teman, atau 2 hari atau 3 hari, enggak. Tapi itu bertahun-tahun Hana rasakan sampai akhirnya ngendep dalam hati, dan akhirnya jadi kebencian, jadi kepahitan sama mama sendiri. Itulah yang membuat
kita dosa. Kalau marah yang ya mungkin sekali waktu marah, ya menurut Hana itu wajar sih. Namanya juga manusiawi, pasti ada rasa marah. Tetapi kalau kita yang terus-terusan marah, dikuasai oleh marah, nah itu nggak baik. Karena itu akan memicu kita untuk merencanakan hal yang jahat, teman-teman. Dulu sih Hana nggak sempet merencanakan hal yang jahat sih untuk mama Hana sendiri, enggak sih. Cuman Hana merencanakan hal yang jahat untuk diri Hana sendiri, malah yaitu bunuh diri. Ketika Hana marah dengan diri sendiri dan Hana nggak bisa ngeluapin ke siapa-siapa, nggak ada orang yang buat cerita, dan akhirnya Hana pengen bunuh diri aja, kayak mengakhiri kehidupan ini. Udah nggak ada ya hal yang bisa aku lakuin lagi gitu, hopeless banget. Tapi seiring berjalannya waktu, ya dengan beberapa hal, intinya Hana dipulihkan. Dan teman-teman, memang untuk ngatasin kemarahan itu, untuk kontrol kemarahan itu nggak mudah. Nggak bisa 1 hari selesai, 2 hari selesai, 3 hari selesai. Bahkan ketika kalian nonton video ini, terus kalian coba lakuin, mungkin nggak akan, ya mungkin pertama berhasil, kedua kadang gagal lagi, 3 gagal lagi. Tapi percayalah, memang ya itu, memang kita harus berjuang di situ, teman-teman. Hana aja untuk ngatasin kemarahan Hana dulu bertahun-tahun, really. Dan Hana pun sampai sekarang ya masih bergumul dengan itu. Iyalah, masih hidup. Kalau udah mati mah ya enak, nggak ada lagi untuk mikirin itu lagi. Dan kalau kalian misalnya hari ini bilang, aku kayaknya naturnya udah jadi pemarah deh. Dari dulu, dari kecil tuh aku udah suka banting-banting ini, banting-banting itu, dan aku nggak bisa dibilangin untuk hal marah ini. Jadi kayaknya aku nggak bakal bisa berubah deh. Tapi teman-teman, Hana percaya bahwa setiap kita yang mau berubah, kita pasti bisa berubah. Nggak mungkin enggak. Mungkin bakal banyak tantangan dan rintangan ketika kalian mau berubah. Tapi percayalah bahwa kalian pasti bisa berubah kalau kalian mau. Jangan belum kalian apa-apa aja udah bilang, aduh nggak bisa. Ya kalian selamanya nggak bakal bisa. Karena kalian sendiri nyoba, terus baru 1 kali jatuh lagi, kalian nggak mau nyoba lagi. Sama aja ketika kalian naik sepeda, terus kalian jatuh, terus habis itu kalian nggak mau naik lagi. Ya kalian nggak bakal bisa naik sepeda. That's why teman-teman, jangan nyerah untuk dalam hal ini. We can do it. Hana udah buktiin, dan Hana pun sampai sekarang masih berjuang untuk melawan sisa-sisa itu. Dan aku tahu juga teman-teman kalian semua yang nonton ini, kalian juga bisa. Bukan dengan kekuatan kalian, tapi dengan yang menciptakan kalian. So, jadi hari ini, inilah yang Hana share buat teman-teman semua tentang cara mengontrol marah. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah, atau kalian misalnya mau cerita tentang diri kalian, kalian juga bisa pesan Hana di Instagram atau di mana lagi, terserah. Kalau Hana punya waktu, Hana bakal balas kalian, Hana bakal ya kita sama-sama sharing supaya kalian bisa juga bebas dari kemarahan kalian. So this all about Hana's diary. Thank you for watching.